Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metode penelitian kuantitatif. Kita ada di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar secara umum mengenai apa itu sebenarnya metode penelitian kuantitatif dalam suatu riset ya, atau metode kuantitatif dalam suatu riset. Kemudian kapan kita dapat menggunakannya, kemudian apa istilah-istilah umum yang sering dipakai dalam metode kuantitatif. Baik, apa sebenarnya riset kuantitatif itu? Nah, menurut Aliaga dan Gunderson ya pada tahun 2002, kuantitatif riset itu adalah upaya kita dalam menjelaskan suatu fenomena ya dengan data numerik ya yang dianalisis secara matematik berdasarkan kaidah-kaidah statistik yang ada gitu ya. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Nah, dari pengertian tersebut kita akan breakdown. Jadi pertama adalah kita ada kata-kata explaining phenomena atau menjelaskan suatu fenomena. Nah, maksudnya apa? Nah, jelas ya bahwa dalam riset apapun, mau itu kuantitatif atau kualitatif, mau deskriptif dan sebagainya, itu pasti attempt kita atau upaya kita atau tujuan kita sebenarnya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena. Ya, explain something. Ya. Nah, di dunia pendidikan, ya, seperti yang kalian tekuni saat ini, biasanya hal-hal yang sering ingin dijelaskan adalah biasanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian siswa, gitu ya. Biasanya seperti itu. Atau misal faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan motivasi siswa dan seterusnya. Ya. Kemudian kata kunci kedua adalah numerical data. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah metode kuantitatif di sini selalu melibatkan data numerik. Oke. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ya tentang numerical data karena jelas yang dimaksud dengan numerical data ya data numerik, data yang berupa angka gitu ya. Kemudian berikutnya adalah using mathematically based methods. Nah, maksudnya adalah metodenya biasanya terdefinisi dan bisa dijabarkan ya secara matematik atau statistik. Ya. Nah, supaya bisa dianalisis dengan kaidah-kaidah matematik dan statistik, maka data-data yang kita libatkan dalam riset kuantitatif itu harus berupa data numerik, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan yang akrab di dunia penelitian kuantitatif. Misalkan perbandingan ya, misalkan berapa banyak pria yang mampu mendapatkan prestasi cum laude ya, first class itu akrab sama cum laude di suatu universitas juga dibandingkan dengan perempuan gitu. Atau misalkan berapa persentase guru dan kepala sekolah ya yang berasal dari suatu etnis tertentu yang minoritas. Gitu. Kemudian yang ketiga contohnya, apakah pencapaian prestasi siswa di mata kuliah bahasa Inggris itu dapat meningkatkan atau meningkat ya? Apakah prestasi belajar di mata pelajaran bahasa Inggris itu meningkat ya dari waktu ke waktu ya, over time. Nah, ini beberapa contohnya. Kemudian pertanyaan kritisnya adalah
Lantas kalau memang riset kuantitatif itu harus melibatkan data numerik, apakah kemudian membuat riset kuantitatif ini terbatas? Nah, karena kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu, bahwa oh data saya harus numerik nih, kalau datanya tidak numerik tidak bisa gitu. Nah, ternyata tidak juga gitu ya. Nah, meskipun kita punya data yang tidak numerik ya, atau punya fenomena ya yang memproduce atau menghasilkan data yang tidak kuantitatif gitu ya. Dan memang di dalam dunia pendidikan itu biasanya fenomena-fenomena yang muncul itu kemunculannya itu juga tidak kuantitatif atau sedikit yang muncul dalam bentuk kuantitatif ya, hanya sedikit fenomena ya. Nah, ternyata itu bisa kita buat atau bisa kita ubah menjadi bentuk kuantitatif. Jadi Anda atau kalian jangan khawatir. Jadi misalkan Anda punya data atau Anda mengamati suatu fenomena yang memproduce atau menghasilkan data yang kelihatannya kualitatif, tapi Anda ingin melakukan riset kuantitatif, sebenarnya kita bisa mengubahnya ya ke dalam bentuk kuantitatif. Yeah, many data that do not naturally appear in quantitative form can be collected in a quantitative way. Ya. Banyak sekali data yang tidak berwujud ya, secara natural, tidak berwujud kuantitatif, dapat ya kita kumpulkan secara kuantitatif gitu ya. Dengan apa ya? Tentu dengan mendesain instrumen penelitian yang tepat ya, sehingga fenomenanya atau datanya bisa terkonvert dengan baik ya, sehingga kita bisa menganalisisnya secara statistik. Nah, berikutnya ini contoh ya, misalkan attitude dan belief. Attitude ini apa istilahnya, kebiasaan ya. Attitude itu sikap atau kebiasaan. Kemudian belief itu keyakinan, keyakinan dalam belajar biasanya, atau seberapa besar dia yakin atau mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kelas. Itu belief biasanya. Misalkan kita ingin mengumpulkan data tentang attitude siswa ya dan guru gitu ya. Nah, jelas bahwa attitude itu bukan sesuatu yang kuantitatif ya. Kan Anda tahu sendiri bahwa saya tidak bisa menilai secara kuantitatif attitude Anda. Ya, misalkan si Dewi misalkan, ada yang namanya Dewi di sini? Ya, katakanlah si Dewi. Saya ingin menilai attitude-nya. Pasti tidak bisa secara kuantitatif gitu kan? Pasti pakai perasaan gitu kan? Oh baik nih attitude-nya misalkan gitu. Karena kita tidak terbiasa untuk menilai attitude secara kuantitatif, dan itu berlaku di seluruh dunia. Nah, untuk membuatnya menjadi kuantitatif, kita bisa mendevelop suatu kuesioner ya, yang meminta si siswa untuk memilih ya beberapa statement, sehingga kuesioner itu menghasilkan konversi data yang kuantitatif. Ini contoh umum saja ya, sebagai gambaran awal kalian. Oke. Istilah yang terakhir dalam satu kesatuan pengertian tadi itu adalah statistik ya. Statistik. Nah ini yang kadang-kadang menjadi pusat atau apa istilahnya? Orang-orang banyak berpikir bahwa kalau mereka melakukan penelitian kuantitatif, maka mereka berpikir yang bagian yang paling penting dari si riset kuantitatif mereka ini adalah statistiknya.
gitu. Padahal ini miskonsepsi gitu loh. Nah, kita harus memandang di sini bahwa statistik itu adalah tools. Seperti kalian mau memasak atau mau memperbaiki motor gitu. Nah, kalau di dapur, tools-toolsnya sudah jelas gitu. Ada kompor, ada pisau, ada talenan, ada banyak ya, ada sendok, garpu, dan seterusnya. Kalau di bengkel, toolsnya obeng, tang, baut, dan seterusnya. Ya. Nah, sama dengan statistik. Statistik itu adalah tools, ya, tools untuk memungkinkan kita menganalisis data kuantitatif kita. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa statistik ini adalah porsi besar dari si penelitian kuantitatif. Ya, memang penting ya untuk menggunakan tools analisis data yang benar. Ya. Tapi akan lebih penting bagi kita ya untuk menentukan dulu nih riset desainnya atau desain penelitiannya dan instrumen pengumpulan datanya. Nah ini, jadi sebelum Anda pusing ke statistiknya, lebih baik Anda berpikir apa kira-kira desain riset yang pas dan bagaimana instrumen pengumpulan data yang pas. Ya. Gitu. Nah, efek dari miskonsepsi yang tadi itu banyak orang yang kadang terbebani ketika melakukan penelitian kuantitatif gitu, karena mereka berpikir wah susah sekali, teknisnya susah sekali, analisis datanya susah dan seterusnya. Padahal sebenarnya secara umum sudah tersedia banyak software-software yang bisa membantu kita gitu. Jadi itu tadi yang penting sebenarnya selain statistik itu adalah desain riset dan si instrumennya. Nah, selanjutnya kapan kita dapat menggunakan metode kuantitatif ini gitu. Setelah kita pelajari konsep umumnya, kita juga harus tahu saat yang tepat atau kasus yang tepat dan cocok untuk diberlakukan si metode kuantitatif ini. Ada 3. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Ada 4 poin ya yang saya catatkan di sini. Pertama adalah ketika kita ingin membuat suatu ringkasan ya, atau report atau riset yang bersifat reporting ya, tentang misalkan berapa siswa yang sudah bersekolah di sekolah kita, atau berapa siswa atau berapa mahasiswa yang memilih untuk masuk di prodi tadris matematika misalkan, atau ada berapa guru nih di suatu sekolah gitu, atau di suatu wilayah tertentu. Nah, itu kita bisa gunakan kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin belajar atau mempelajari tentang fluktuasi ya, atau kenaikan atau penurunan suatu data yang ingin kita pelajari. Nah, misalkan apakah perolehan atau banyaknya mahasiswa di tadris matematika ini cenderung naik atau turun atau fluktuatif dari tahun ke tahun misalkan, seperti itu. Nah, kemudian hal lain lagi misalkan prestasi mahasiswa di tadris matematika ini atau di suatu sekolah misalkan prestasinya naik atau turun dan semacamnya, itu bisa kita gunakan kuantitatif. Nah, berikutnya kuantitatif method bisa digunakan kalau kita ingin memprediksi sesuatu gitu ya. Misalkan contoh, Anda ingin mengetahui kira-kira faktor apa sih ya, yang mempengaruhi atau yang dapat memprediksikan suatu proses rekrutmen guru matematik gitu ya. Faktor-faktor apa saja, atau faktor apa saja yang berkenaan atau berkaitan dengan
prestasi siswa, ya, dari waktu ke waktu. Ya, kita bisa kerjakan ini dengan metode kuantitatif. Oke, nah ini, and many statistical techniques have been developed that allow us to predict scores. Ya, jadi kita nanti gunakannya scores. Sama kan dengan ini sama ini. Ini lagi ngajar. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah ketika kita ingin menguji suatu hipotesis, ya. Mungkin kita ingin menjelaskan sesuatu, misalkan apakah ada hubungan antara prestasi siswa dengan kepercayaan diri mereka dan background sosial mereka. Nah, kita ingin tahu tuh ada hubungannya enggak, ada relasinya atau enggak. Nah, itu biasanya menggunakan kuantitatif dan tajuknya adalah uji hipotesis. Ya, ini hanya contoh ya, bukan hanya ini saja yang bisa dilakukan, tapi banyak yang penting kita ingin menguji hipotesis tertentu. Nah, kemudian konsep lainnya yang harus kita pahami dalam penelitian kuantitatif ini adalah units dan variabel. Apa perbedaannya? Ya, unit itu ini, the people or things, ya, contohnya sekolah, ya, yang di tempat tersebut atau di orang tersebut kita mengumpulkan data. Ya, oke, saya ulang ya. Unit itu adalah orang atau masyarakat atau sekelompok individu atau sekolah, ya, yang dari sumber tersebut kita mengambil data. Oke, itu bisa dikatakan units atau cases atau kasus, ya. Nah, sedangkan variabel itu adalah data yang kita collect, yang kita kumpulkan dari unit tersebut, gitu. Itu variables, ya. Atau bisa dikatakan juga variabel itu adalah karakteristik dari unit tersebut yang kita ambil untuk kita teliti. Contohnya gender, ya, kemudian usia, kemudian prestasi, kemudian self-esteem, dan seterusnya. Oke, jadi unit itu lebih kepada tempatnya si variabel, oke. Kemudian variabel itu adalah karakteristiknya, ya, yang ingin kita teliti. Oke, ini tambahan saja. Oke. Oke, ini tambahan saja, Anda bisa baca sendiri, ya. Pengetahuan tentang variabel, ya, kenapa dinamakan variabel dan seterusnya. Nah, kemudian hipotesis. Ini atau hipotesis, ya, ini bukan masalah. Ini terminologi penting yang harus kalian pahami untuk menjalankan metode kuantitatif. Nah, a hypothesis is a tentative explanation that accounts for a set of facts and can be tested by further investigation, ya. Suatu hipotesis adalah penjelasan sementara, gitu ya, mengenai sekumpulan fakta dan dapat diuji, ya, dengan investigasi lebih lanjut. Oke. Jadi hipotesis itu sudah ada, istilahnya gini, Anda bayangkan hipotesis itu sudah ada dan Anda datang untuk mengujinya, gitu ya, dengan data Anda. Gampangnya begitu. Oke? Nah, contoh misalkan kita ingin ngetes nih, apakah kemiskinan, ya, kemiskinan itu poverty, ya, kemiskinan menyebabkan rendahnya prestasi, atau apakah ada hubungan antara kepercayaan diri siswa, ya, dengan banyaknya waktu yang mereka habiskan untuk menonton televisi. Oke, ini semua hipotesis. Tentunya hipotesis itu berasal dari teori-teori yang ada, gitu kan. Nah, kemudian Anda bisa nih sebagai mahasiswa atau sebagai researcher atau sebagai peneliti datang untuk mengetes itu. Benar nggak sih ini? Nah, itu hipotesis. Oke, saya harap bisa dipahami. Nah, ya, researchers yang ingin melakukan riset secara kuantitatif
akan mendesain atau merancang suatu studi ya yang memungkinkan mereka atau kita untuk menguji hipotesis tersebut. Ya, Anda akan mengkoleksi data atau mengumpulkan data. Ya, contohnya misalkan pendapatan orang tua dan prestasi siswa, dan menggunakan teknik statistik ya untuk memutuskan apakah Anda akan menolak atau menerima hipotesis tersebut. Oke? Ya, accepting a hypothesis is always professional. Ya. Ya, profesional itu artinya pada saat itu diterima gitu ya. Mengapa begitu? Karena di masa depan setelah Anda meneliti, kemungkinan mungkin akan ada data-data baru yang membuat hipotesis itu tertolak gitu ya. Nah, jadi ini ya nilai bijaknya suatu penelitian, atau di mana seorang peneliti harus tidak arogan ya. Bisa saja ketika Anda meneliti, Anda menerima hipotesis itu, tetapi di masa depan setelah Anda ada penelitian lain yang berdasarkan data menolak ternyata hipotesis itu. Jadi dinamis sekali. Nah, oke, kalau tadi kita bahas kapan kuantitatif method itu bisa digunakan, sekarang kita akan melihat kapan kira-kira metode kuantitatif tidak cocok atau tidak cocok untuk digunakan. Contoh adalah ada beberapa. Misalkan yang pertama, ketika kita ingin mengeksplor suatu masalah lebih dalam. Oke. Riset kuantitatif itu bagus dalam menyediakan informasi ya. Informasi khususnya dari unit yang banyak. Oke. Dari data yang banyak atau large data. Itu sangat powerful kuantitatif. Tetapi ketika kita ingin mengeksplor ya lebih dalam problem tersebut, kuantitatif sangat terbatas gitu. Nah, sehingga untuk dapat melakukan itu ya, penelusuran lebih dalam, kita butuh metode lain ya, misalkan etnografi, kemudian interviews atau wawancara, kemudian case studies atau teknik kualitatif lainnya. Jadi ini etnografi, interviews, kemudian case study ini termasuk teknik kualitatif. Nah, yang kedua adalah ketika kita ingin mendevelop suatu hipotesis atau teori. Ini beda ya, beda dengan yang tadi. Kalau tadi kita dapat melakukan suatu metode kuantitatif jika kita ingin menguji hipotesis. Kata kuncinya adalah menguji. Nah, sekarang sebaliknya ya, misalkan hipotesis belum ada, kemudian kita ingin develop ya, atau kita ingin mendevelop suatu teori atau mengembangkan suatu teori, maka tentu kuantitatif ini tidak bisa fit ya, tidak bisa cocok untuk diberlakukan ya. Oke. Nah, the hypothesis to be tested may come from a review of the literature or theory. Yeah, but can also be developed using exploratory qualitative research. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin mendevelop hipotesis, kita bisa melakukannya dengan teknik exploratory qualitative research. Jadi bukan dengan kuantitatif. Karena kuantitatif itu cocoknya untuk menguji, bukan untuk mendevelop. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian berikutnya adalah yang ketiga, ketika case yang kita ingin dalami itu terlalu kompleks. Oke. Nah, sehingga kurang cocok kalau kita memberlakukan teknik kuantitatif. Jadi lebih cocok dijadikan case study. Oke. Kenapa? Karena biasanya pada suatu riset kuantitatif itu ada batasan ya, batasan berapa variabel yang bisa terlibat. Kemudian biasanya researcher itu
yang mendefinisikan. Kalau kita pakai kuantitatif, Anda yang mendefinisikan variabel apa yang mau dipelajari. Ya, sedangkan pada kasus yang kompleks atau rumit itu biasanya banyak variabel-variabel yang unexpected muncul tiba-tiba gitu. Sehingga ketika Anda berada pada situasi ingin meneliti suatu cases yang kompleks, yang rumit, maka cocoknya pakai kualitatif. Oke. Selanjutnya, ketika kita ingin memahami makna ya, dari suatu kejadian atau keadaan, ya, karena kuantitatif itu lebih cocok untuk melihat cause and effect, ya, causality, ya, atau sebab akibat. Nah, sedangkan kalau ingin kita memahami makna, bukan sebab akibat ya, makna, itu lebih cocok menggunakan kualitatif. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi ya, common misconception yang terjadi di sekitar kita. Oke, mengenai riset, utamanya riset kuantitatif. Pertama, bisa bantu Umi enggak? Umi lagi rekam suara, minta tolong ya. Bisa diam enggak? Enggak usah sentuh-sentuh adik. Astagfirullah, anak ini. I have to have an epistemology to do research. Dan jadi saya harus melakukan atau memiliki epistemologi untuk melakukan riset, bukan? Nah, jawabannya tidak, ya, tidak harus. Ya. Nanti cari sendiri ya maknanya epistemologi itu apa. Karena di samping epistemologi yang kuat, ya, dan konsep filosofi juga, Anda kalau misal Anda tidak punya ini, ya, tidak punya background epistemologi yang bagus atau pengertian filosofi yang baik, Anda bisa kok memulai suatu riset Anda dengan suatu rasa penasaran, ya, atau wanting to solve suatu masalah, atau wanting to find out, ingin mencari, ya, atau mengetahui suatu fenomena tertentu. Jadi tidak harus tahu segala macam teori, tidak harus, karena itu bisa dipelajari dan dicari. Oke. Yang Anda mutlak harus punya itu adalah rasa penasaran. Ada masalah, kemudian Anda ingin meneliti gitu. Karena dengan demikian, kalau Anda sudah punya rasa penasaran, Anda secara pragmatis bisa memilih metode apa yang kira-kira cocok untuk pertanyaan penelitian Anda, research question Anda. Nah, selanjutnya datanya harus kuantitatif ya formatnya untuk melakukan kuantitatif riset. Ya. Benar tidak? Ternyata tidak. Ya, tidak harus. Ya. Ya, ketika Anda punya data yang secara alami dia bukan berupa bilangan atau tidak kuantitatif, maka Anda bisa mencoba untuk mentransformasinya menjadi data kuantitatif. Seperti yang kita pelajari di awal tadi. Ya, caranya gimana? Ya, dengan menggunakan atau mendevelop instrumen yang tepat. Gitu. Bisa kuesioner dengan rating scale dan seterusnya. Kemudian, kualitatif dan kuantitatif riset itu tidak cocok, gitu, tidak bisa berdampingan. Benar nggak? Nah, ternyata tidak selalu, karena kedua tipe riset ini itu bisa dikombinasi ternyata. Istilah bekennya itu mixed method ya. Jadi campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, dan biasanya ketika kita melakukan ini, kita kombinasikan dua hal ini, maka penelitian kita akan lebih kaya dan menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat, useful information ya. Kemudian tidak juga benar bahwa mereka berdua ini tidak cocok. Ini bergantung pada riset question Anda atau masalah penelitian Anda atau pertanyaan penelitian Anda. Ya, karena pada situasi tertentu di riset Anda perlu menggunakan kuantitatif, dan di situasi berikutnya Anda perlu menggunakan kualitatif.
Oke, jadi bisa saja dikombinasi. Nah, bagian paling penting di riset kuantitatif itu statistiknya. Jawabannya apa? Tidak, ya. Karena kita sudah bahas di awal tadi, benar statistik itu kita gunakan untuk menganalisa data kita. Tapi kalau Anda tidak menggunakan teknik pengumpulan data yang valid dan reliable, maka hasil Anda juga tidak akan valid gitu. Meskipun teknik statistik yang Anda gunakan tuh sophisticated sekali atau mewah sekali gitu. Ya, jadi statistik itu bukan segalanya ya di penelitian kuantitatif. Berikutnya, riset kualitatif itu subjektif biasanya. Ternyata tidak benar juga. Ya. Karena misalkan memang di kebanyakan riset kualitatif itu ada banyak subjektivitas peneliti masuk di situ. Karena kualitatif kan ini ya menerangkan sesuatu ya, atau mendeskripsikan sesuatu. Nah, tapi ada banyak teknik metode kualitatif yang bisa mengakomodir beberapa sudut pandang. Jadi tidak hanya sudut pandang peneliti. Oke, ini khusus kualitatif, oke, bukan kuantitatif. Nah, miskonsepsi yang terakhir adalah banyak pihak yang mengatakan bahwa dengan kuantitatif riset ini kita kadang sulit untuk menjelaskan sesuatu, gitu ya. Atau we can never explain things using quantitative research. Nah, untuk melakukan itu kita butuh kualitatif. Ya. Nah, ternyata itu tidak sepenuhnya benar ya. This is atau that is not strictly true. Ya. Nah, memang benar kualitatif riset itu biasanya menyediakan hasil yang lebih dalam ya, hasil yang lebih dalam daripada si riset kuantitatif. Nah, tetapi kuantitatif riset yang dirancang dengan baik atau well design ya memungkinkan kita juga loh untuk melihat ya atau untuk meneliti apa yang sebenarnya terjadi ya di dalam fenomena tersebut gitu ya. Nah, jadi selain itu juga memungkinkan kita untuk mendapatkan penjelasan ya mengapa itu terjadi. Jadi dengan kualitatif riset yang dirancang dengan baik kita bisa mengetahui apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi gitu loh. Asalkan dirancang dengan baik gitu. Nah, lagi-lagi kuncinya itu ada di research design ya, atau rancangan penelitian dan variabel apa saja yang kita putuskan untuk dikumpulkan gitu. Baik, saya kira untuk pertemuan pertama cukup di sini. Saya harap secara umum kalian sudah mendapatkan gambaran tentang metode penelitian kuantitatif dan beberapa miskonsepsinya serta beberapa kunci-kunci istilahnya sehingga ke depan kita bisa melangkah ke konsep-konsep berikutnya tentang riset kuantitatif. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.